Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya kembali hadir untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 11 ayat 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Luar biasa firman ini. Bapak Ibu Saudaraku, memang kita tahu bahwasanya Alkitab itu adalah kitab suci orang Kristen. Alkitab itu berisikan firman Tuhan, dan semua janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah ya dan amin. Artinya apa, Bu In? Artinya semua yang diminta akan digenapi Tuhan, asalkan kita percaya, kita yakin. Kalau sudah percaya dan yakin, maka semua itu akan diberikannya kepada kita. Karena Tuhan melihat dan tahu bahwasanya apa yang kita doakan itu untuk kebaikan kita semua, untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada dua hal penting yang harus kita pelajari dalam ayat ini. Markus 11 ayat 24 ini. Saya baca sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Apa saja dua hal penting yang harus kita pelajari dalam ayat ini? Yang pertama, permintaan kita itu melalui doa yang kita panjatkan itu masuk dalam perkenanan Tuhan. Berkenan bagi Allah. Jadi setiap permohonan kita dalam doa kita itu haruslah masuk dalam perkenanan Allah. Nah, kebiasaan kita sebagai pengikut Kristus itu memang adalah tiang kita ini adalah yang menguatkan kita ini adalah doa. Supaya apa? Kita punya jarak dekat dengan Allah, intim dengan Allah. Ya, kesetiaan kita diukur oleh itu. Nah, kemudian perihal meminta sesuatu itu hal mudah. Anak kita aja kalau kepengen apa-apa mintanya tuh sama kita, merengeknya tuh gampang sekali. Dan saking sayangnya kita kepada anak, sekalipun anak kita bandel, kita beri kan? Tapi dengan nasihat, tapi dengan syarat. Ini mama beli ya sayang, mama beri, tetapi janji ya besok harus benar sekolahnya. Ya mama. Demikian begitu ya Bapak Ibu contohnya. Nah, perihal meminta sesuatu itu adalah hal yang mudah bagi kita semua. Dan banyak orang sekali senang melakukannya. Gak usah anak kita, anak kecil, kita sendiri suka minta tuh. Kalau kurang apa-apa kita minta. Saya ya minta ke suami saya. Suami saya jika beliau berkenan, oke silakan mami kerjakan. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Permintaan kita lewat doa itu haruslah berkenan bagi Allah Bapa kita di sorga. Jadi doa kita tuh harus bagaimana? Yaitu doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bagaimana bisa mengetahui bahwa doa kita ini berkenan bagi Allah atau tidak? Yang pertama, kita tuh harus belajar peka mendengar atau mengenal suara Tuhan. Bagaimana? Lewat apa? Lewat apa yang disampaikan oleh Roh Kudus yang ada pada diri kita. Melalui apa? Melalui perenungan firman Tuhan. Kalau senangnya firman Tuhan, setiap hari bacaannya atau menu makannya itu firman Tuhan, maka otomatis pikiran dan sukma atau energi kehidupannya itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana tidak? Uang tiap hari bacaannya firman Tuhan, jadi otomatis mulutnya pun berbicara tentang firman Tuhan, pikirannya pun sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah setiap hari yuk kita selalu baca firman Tuhan. Awali semua pergerakan hidup kita ini dengan perenungan firman Tuhan. Baik, langsung saja yang kedua adalah Bapak Ibu, hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahwa hal itu sudah kita terima.
Luar biasa ini. Perihal yakin dan percaya ini bukan saja pada saat kita berdoa, kita yakin dan percaya, tetapi setelah berdoa pun kita harus yakin dan percaya bahwasanya itu pasti saya terima. Itu sudah saya dapatkan. PD-nya itu loh. Jadi walaupun kita ini mikir, setelah berdoa kita mikir itu gak mustahil, gak mungkin itu. Nah, itu mustahil bagi saya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti berikan. Pikiran kita mengatakan gak mungkin banget ini. Tetapi itulah kita diminta oleh Tuhan yakin dan percaya bahwasanya apa yang kita minta itu kita sudah terima. Nah, kenapa kita harus yakin dan percaya? Baik ketika kita berdoa maupun setelah berdoa. Karena iman percaya kita itu adalah syarat agar kita dapat menerima jawaban doa dari Allah. Nah, terjawab ya Bapak Ibu. Jadi yakin dan percaya itu adalah iman. Karena iman itu adalah syarat bagi terjawabnya doa kita. Sebenarnya sangatlah mudah ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kenapa seringkali gagal? Ya karena kita ini cuma mengandalkan, bisanya tuh cuma mengandalkan pikiran dan keinginan kita sendiri. Kita tidak mengutamakan kehendak Allah. Wong Tuhan Yesus aja berdoa di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.